Welcome to my video. Kembali lagi dengan saya, Ninawati, dari UPBJJ, Universitas Terbuka Pokjar, Kota Tangerang, dengan NIM 8572286671. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Di modul 4 kali ini, saya akan membahas tentang menggunakan kosakata yang tepat. Apakah kalian tahu bagaimana cara menggunakan kosakata yang tepat? Kegiatan belajar pertama akan membahas semantik bahasa Indonesia. Apa sih semantik itu? Menurut Jaja Sudarma, semantik adalah bagian dari 3 bahasa yang meliputi fonologi, tata bahasa, dan semantik. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang kalimat, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata, bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan. Di sini ada ragam makna. Ragam makna yang pertama yaitu ada makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal yaitu makna yang sesuai dengan referennya atau sesuai dengan pengamatan hasil panca indera kita. Contoh, bunga mawar itu sudah layu. Contoh kedua, Ranti gadis cantik itu bunga kampus. Kalimat pertama menandakan kata bunga sebagai jenis bunga, dan yang kedua, bunga itu dalam arti mahasiswi tercantik. Makna gramatikal itu afikasi, pengimbuhan, atau reduplikasi atau pengurangan, dan komposisi pemajemukan. Contoh, rumah di desa halamannya luas-luas. Yang kedua yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif yaitu apabila kata tersebut memiliki nilai rasa positif atau menyenangkan. Contoh, gadis cantik itu berbadan langsing. Dalam kalimat langsing merupakan kalimat positif. Makna konotatif yaitu apabila kata memiliki nilai rasa negatif atau tidak menyenangkan. Contohnya, badannya krempeng seperti kekurangan gizi. Dalam kalimat krempeng merupakan kalimat negatif. Yang ketiga yaitu makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual sama halnya dengan makna leksikal dan denotatif, yaitu sesuai dengan pengamatan hasil panca indera yang memiliki nilai positif. Contoh, Nena dan Suci sedang menanam bunga. Makna asosiasi adalah makna sebuah kata yang ada hubungannya dengan kata tersebut dengan keadaan di luar. Contoh, merah sebagai lambang keberanian dan putih sebagai lambang kesucian. Yang keempat adalah makna kata umum dan kata khusus. Makna umum adalah makna suatu kata yang bersifat umum. Contoh, cetakan, jelajah, stasiun, upah, dan lain-lain. Makna khusus adalah makna yang kata sifatnya khusus atau disebut istilah. Contoh, bejana, opname, yoga, dan lain-lain. Relasi makna. Yang pertama yaitu ada sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata, tetapi tidak selalu dapat menggantikan dalam kalimat. Contoh yang pertama adalah ayam piaraannya mati semua. Contoh kedua, keluarganya tewas dalam musibah gempa. Dalam kalimat pertama, kata mati menunjukkan makhluk hidup yang sudah tidak bernyawa. Contoh kedua menunjukkan kata tewas yaitu dengan arti sudah tak bernyawa. Ada beberapa faktor kata sinonim tidak selalu dapat menggantikan dalam kalimat, yaitu dalam perbedaan waktu, perbedaan kalimat, sosial, dan nuansa makna. Antonim adalah lawan makna atau disebut dengan oposisi makna. Ada beberapa jenis oposisi makna. Yang pertama yaitu oposisi mutlak. Kata-kata yang bertentangan secara mutlak. Contohnya hidup dengan mati. Yang kedua yaitu oposisi kutub. Kata-kata yang bertentangan secara tidak mutlak. Contoh, pandai dengan bodoh.
Yang ketiga yaitu oposisi hubungan, kata-kata yang saling berhubungan, contoh penjual dan pembeli. Yang keempat yaitu oposisi hierarki, yaitu contohnya nama satuan ukuran, nama satuan hitungan, penanggalan, dan kepangkatan. Contohnya gram dan kuintal. Yang kelima yaitu oposisi majemuk, kata-kata yang tidak beroposisi hanya pada satu kalimat, melainkan dua atau lebih. Contohnya jelek dengan baik. Yang kedua yaitu ada homonim, homofon, homograf, dan polisemi. Homonim yaitu kata-kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda makna. Contoh, hak sepatu dan hak manusia. Yang kedua yaitu ada homofon, yaitu kata-kata yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Contoh, masa dan masa. Yang ketiga yaitu ada homograf, kata-kata yang sama ejaannya tetapi lafal dan maknanya berbeda. Contohnya, mobil sedan Pak Budi itu berwarna merah. Yang keempat yaitu ada polisemi, satuan bahasa yang mempunyai makna lebih dari satu. Contohnya, mangga aru manis yang bergelantungan itu sudah matang. Yang ketiga yaitu hiponim. Hiponim merupakan hubungan antara makna spesifik dan makna generik atau antara anggota taksonomi. Contoh, mangga, durian, rambutan merupakan hiponim dari jenis buah-buahan. Kegiatan belajar 2 yaitu tentang perkamusan. Setelah kita mempelajari KB pertama mengenai semantik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkamusan. Di zaman era teknologi 4.1 mungkin perkamusan itu agak tersikirkan karena udah ada banyaknya teknologi. Sekarang ada HP bisa mencari dengan Google, tetapi kita juga penting untuk memberikan pengetahuan mengenai perkamusan. Pengertian kamus. Apa sih kamus itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus adalah buku acuan yang memuat kata atau ungkapan yang biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan menurut maknanya, pemakaian, atau terjemahannya. Yang kedua yaitu ada sebagai buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan, makna, dan pemakaiannya. Manfaat kamus, banyak sekali ya manfaat kamus untuk kita. Yang pertama itu membantu dalam memahami makna kata, frasa, idiom, dan ungkapan bahasa tertentu. Yang kedua itu sebagai penerjemah. Ketiga bisa meningkatkan keterampilan menulis dan berbicara. Keempat, serta memperbaiki kosakata dalam ejaannya. Jenis kamus. Nah, di sini ada 3 jenis kamus. Yang pertama yaitu kamus eka bahasa adalah kamus yang memuat suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya. Contohnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua yaitu kamus dwi bahasa. Kamus yang memuat kata atau gabungan kata suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya. Contohnya Kamus Inggris Indonesia. Ketiga yaitu kamus multibahasa adalah kamus yang memuat daftar kata dengan padanannya lebih dari bahasa. Contohnya kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Menggunakan kamus. Nah, di sini kamus disusun ada 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, isi, dan pelengkap. Bagian pendahuluan adalah bagian awal yang memuat keterangan mengenai petunjuk kamus. Bagian isi adalah bagian yang memuat tentang ejaan resmi, baik penulisannya maupun penggalan kata, aksen, dan lain-lain. Ketiga yaitu pelengkap sebagai ungkapan bahasa daerah, bahasa asing, singkatan, akronim, nama negara, dan lain-lain. Menyusun kamus sederhana, ada tahap-tahapan dalam menyusun kamus. Yang pertama itu persiapan, kedua pengumpulan data, ketiga pengolahan data, keempat pengetikan kartu induk, kelima penyusunan kartotek, keenam pengetikan naskah, ketujuh koreksi naskah, kedelapan cetak coba,
Ke-9, koreksi cetak coba. Ke-10, reproduksi kamus. Baru kamus bisa digunakan. Modul 5 kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat sastra Indonesia. Kegiatan belajar pertama kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep sastra Indonesia. Pengertian sastra dan sastra anak. Menurut Sumarja dan Saini, sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Ciri-ciri sastra anak. Menurut Sarumpait, ciri sastra anak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu unsur pantangan, kedua penyajian, ketiga fungsi terapan. Nah, unsur pantangan itu adalah dalam menentukan tema dan amanah sastra anak ada hal yang harus dihindari, misalnya berhubungan dengan kisah romantis, kisah seks, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dalam penyajian. Dalam penyajian, dengan gaya yang secara langsung adalah cerita dideskripsikan secara singkat dan langsung menuju pada sasaran. Yang ketiga yaitu fungsi terapan, yaitu dalam sastra anak, sajian cerita yang ditampilkan harus bersifat informatif dan mengandung unsur-unsur yang bermanfaat, baik sebagai pengetahuan umum maupun keterampilan umum. Genre dan fungsi sastra anak. Genre sastra anak dibagi menjadi 3, yaitu ada puisi, prosa, dan drama. Berdasarkan kehadiran tokohnya, genre sastra anak dibagi menjadi 3. Berdasarkan mengetengahkan tokoh utama, yaitu alam benda mati, misalnya ada sungai, batu, air, dan lain-lain. Alam benda hidup, yaitu contohnya tapi bukan manusia, nama-nama tumbuhan, nama-nama binatang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu alam manusia sendiri, contohnya film Cinderella dan lain-lain. Sedangkan fungsi sastra anak yaitu sebagai pendidikan dan hiburan. Cara membaca dan menikmati karya sastra yang pertama yaitu kegiatan apresiasi langsung. Kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh nilai kenikmatan dan kehikmatan karya sastra yang diapresiasi. Kegiatan ini mencakup 3 yaitu membaca sastra anak, mendengarkan sastra anak ketika dibacakan, serta menonton karya sastra anak ketika dipentaskan. Yang kedua yaitu kegiatan apresiasi tidak langsung, yaitu apresiasi yang menunjang pemahaman terhadap karya sastra. Kegiatan ini dibagi menjadi 3, yaitu mempelajari teori sastra, mempelajari esai dan kritik sastra, dan mempelajari sejarah sastra. Ketiga yaitu kegiatan pendokumentasian, yaitu bentuk apresiasi sastra yang secara nyata ikut melestarikan keberadaan sastra. Contohnya itu membuat clipping dinding. Keempat, kegiatan kreatif, yaitu segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kecintaan, penghargaan terhadap karya sastra anak. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengaktifkan majalah dinding dan ekstrakurikuler. Kegiatan belajar 2 akan membahas mengenai unsur-unsur pembangunan karya sastra. Struktur pembangunan karya fiksi dibagi menjadi 2. Pertama, struktur luar disebut ekstrinsik, kedua struktur dalam disebut intrinsik. Struktur luar adalah pembahasan terhadap segi yang menyangkut segala aspek kehidupan yang ditampilkan dalam karya sastra. Struktur dalam adalah yang sifatnya berada dalam suatu karya sastra dan pembahasannya dilakukan secara lebih khusus. Unsur intrinsik prosa ada 6. Ada tokoh, tema, alur, latar, gaya penceritaan, serta pusat pemisahan. Tokoh merupakan karakter atau watak seseorang dalam cerita. Tema merupakan gagasan sentral yang menjadi dasar cerita dan dapat pula melalui konflik sentral yang terjadi. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Latar merupakan tempat atau lingkungan yang terjadi dalam cerita. Gaya penceritaan merupakan tingkah laku pengarang dalam menggunakan bahasa agar menimbulkan efek-efek penekanan tertentu. Pusat pengisahan merupakan posisi penempatan diri pengarang dalam ceritanya
atau dari mana seseorang melihat peristiwa yang terdapat dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik puisi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur estetik. Unsur estetik terdiri atas persajakan, yaitu ulangan bunyi yang baik berupa aliterasi maupun asonan. Sajak biasanya terdapat di awal, di tengah, dan di akhir. Misalnya pola sajak akhiran A, B, A, B. Contohnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kemudian ada orkestrasi, yaitu bunyi musik pada puisi, kombinasi satuan-satuan estetika, bunyi yang ada di awal, di tengah, dan di akhir. Kedua yaitu unsur-unsur estetik satuan arti, yaitu berupa kata, frase, dan kalimat yang dipilih, disusun untuk mendapatkan nilai estetik. Modul 6, saya akan menjelaskan mengenai cerita anak-anak. Seperti apakah cerita anak yang menyenangkan? Kegiatan belajar pertama akan menjelaskan mengenai hakikat cerita anak. Menurut Titik, cerita anak-anak adalah cerita yang sederhana dan kompleks, wacananya baku dan berkualitas tinggi, namun tidak ruwet sehingga komunikatif. Ciri-ciri cerita anak yaitu ada unsur pantangan, penyajian, dan fungsi terapan. Unsur pantangan merupakan unsur-unsur yang berhubungan dengan segi isi cerita yang bersifat negatif yang tidak pantas untuk diketahui anak. Penyajian dalam cerita anak harus disajikan secara langsung dan tidak berbelit-belit. Fungsi terapan adalah cerita yang disusun mengemban misi pendidikan, pengetahuan, pertumbuhan, dan pengalaman kehidupan. Manfaat cerita anak-anak. Bercerita kepada anak-anak tentu akan memberikan pandangan tentang rasa percaya dirinya, rasa aman, menjadikan terampil dalam lisan maupun tulisan, pandai berbicara, membangkitkan semangat, serta mengetahui perkara-perkara yang baru. Jenis-jenis cerita anak. Ada cerita jenaka yaitu tentang cerita yang lucu, cerita dongeng yaitu tentang cerita hayalan, cerita fabel yaitu cerita tentang binatang, legenda yaitu tentang cerita sejarah, serta mitos yaitu tentang kepercayaan. Unsur-unsur pembangun cerita anak-anak dibagi menjadi 7, yaitu ada tema. Tema merupakan gagasan sentral yang menjadi dasar cerita. Amanat. Amanat disampaikan secara implisit dan eksplisit. Tokoh. Tokoh merupakan karakter atau watak seseorang dalam cerita. Latar. Latar merupakan tempat atau lingkungan peristiwa terjadinya cerita. Alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Sudut pandang. Sudut pandang yaitu si pengarang yang tergambar dalam cerita merupakan tafsiran si pengarang sendiri. Gaya penceritaan merupakan tingkah laku pengarang dalam menggunakan bahasa supaya menimbulkan efek-efek dan penekanan dalam bahasa. Kegiatan belajar 3 akan membahas mengenai analisis cerita anak-anak. Bagaimana secara menganalisis cerita anak-anak? Yang pertama yaitu dari sudut tokoh, setting, waktu, penceritaan, sudut pandang, gaya, tema, dan amanat cerita. Nah, hal yang terpenting dalam cerita anak adalah amanat yang terkandung dalam cerita karena memiliki fungsi sebagai terapan, yaitu menanamkan pendidikan moral, pengetahuan, dan pengalaman tentang kehidupan yang bernilai positif. Thank you for watching my video. Jangan lupa komen dan sarannya.